Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, karakter, ataupun perilaku yang berbeda di dalam suatu pasar tertentu. Adapun syarat-syarat daripada segmentasi pasar yaitu 1. Dapat diukur atau measurable. 2. Dapat dijangkau yaitu accessible. 3. Cukup besar. 4. Dapat dibedakan. 5. Dapat dilaksanakan. Manfaat segmentasi pasar. A. Pasar lebih mudah dibedakan. B. Pelayanan lebih baik. C. Strategi pemasaran lebih terarah. D. Menemukan peluang baru. E. Faktor penentu desain. Prosedur melakukan segmentasi pasar. 1. Tahap survei. Pada tahap ini dilakukan wawancara kepada target segmen pasar untuk mendapatkan pemahaman terhadap sikap, motivasi, dan perilaku konsumen. 2. Tahap analisis. Di tahap ini, data yang mengandung variabel-variabel berkorelasi tinggi dibuang, kemudian dilakukan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah maksimum segmen yang berbeda. 3. Tahap pembentukan. Di tahap ini dibentuklah kelompok berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Jenis-jenis segmentasi pasar. 1. Segmentasi pasar berdasarkan geografis. 2. Segmentasi pasar berdasarkan demografi. 3. Segmentasi pasar berdasarkan psikografi. 4. Segmentasi pasar berdasarkan sosiokultural, yaitu segmentasi sosiokultural dibagi dalam segmen yang sesuai tahap pada 1. Daur hidup keluarga. 2. Kelas sosial. 3. Budaya dan subbudaya. 4. Lintas budaya atau segmentasi pemasaran global. 5. Segmentasi pasar berdasarkan hubungan secara ekstrim. Segmentasi berbentuk efektif. Segmentasi bagi penggunaan merek seperti tingkat penggunaan, tingkat kesadaran, loyalitas merek. Selanjutnya, keenam, segmentasi berdasarkan situasi penggunaan. 7. Segmentasi berdasarkan benefit. 5. Keuntungan strategi brand yaitu 1. Fungsional dalam kurung contoh kualitas. 2. Nilai uang. 3. Manfaat sosial. 4. Manfaat emosi positif. 5. Manfaat emosi negatif. 8. Segmentasi hybrid. 9. Segmentasi pasar berdasarkan tingkah laku. Mengukur permintaan pasar. Pengukuran permintaan pasar adalah volume total yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan dalam
wilayah geografis, periode waktu, dan lingkungan pemasaran di bawah program pemasaran tertentu. Untuk dapat mengukur permintaan pasar, kita harus memiliki database pemasaran, yaitu sekumpulan informasi dalam kurung atau data tentang para pelanggan atau klien kita yang dapat digunakan untuk menilai potensi mereka membeli produk atau jasa kita. Database umumnya diawali dengan informasi seperti nama, alamat, riwayat pembelian, dan sebagainya. Cara lain untuk menguji tingkat permintaan kebutuhan pasar adalah dengan penawaran, yaitu usulan yang kita kirim kepada calon pelanggan atau pelanggan kita yang menyebabkan mereka memperhatikan produk atau jasa kita. Dengan kata lain, penawaran adalah apa yang ada di dalamnya untuk mereka kalau mereka menanggapi iklan, surat, atau telepon kita. Meramal permintaan pasar. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Prosedur yang dilaksanakan di dalam penyusunan peramalan permintaan pasar adalah 1. Analisis ekonomi, 2. Analisis industri, 3. Analisis penjualan masa lalu, 4. Analisis peramalan permintaan, 5. Pengawasan hasil dari peramalan. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang segmentasi pasar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.